Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Beginilah Nasib Hamba Dunia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Sami ya Alim, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami menjadi ahli taqwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, terpelihara dan kecukupan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Hidup ini mudah dan susah tergantung Allah suka atau tidak kepada kita. Hidup ini sepenuhnya ujian, kesenangan dan kesusahan. Yang sukses adalah yang makin dekat dengan Allah. Berikut ini ada beberapa hadis yang sangat penting, karena kita sering sekali berusaha taat, tapi kita sulit untuk merasakan nikmatnya ma'rifat. Tidak ada satupun di antara kita yang mau disebut pecinta dunia, budak dunia. Karena kita tahu itu sebutan yang jelek. Yang bagus itu adalah hamba Allah, bukan hamba dunia. Tapi kita belum tentu serius untuk mempelajari apakah diri kita pecinta dunia atau bukan. Kita harus tahu ciri-cirinya. Tapi sebelumnya berikut ini dibacakan beberapa hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Ini hadis sahih. Saya baca terjemahnya. Dari Tauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir dekat masanya bangsa yang kufur kepada Allah saling mengajak satu sama lain untuk memerangi kalian umat Islam, sebagaimana sekelompok orang yang hendak makan saling mengajak menuju ke tempat hidangan makanan. Lalu seorang laki-laki berkata, apakah kita waktu itu jumlahnya sedikit? Rasulullah SAW berjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu banyak, namun kalian menjadi buih sebagaimana buih di atas arus air yang deras. Allah benar-benar akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian, dan akan melontarkan ke dalam hati kalian wahn. Lalu apa? Seorang bertanya, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci takut
akan kematian. Sekarang 1,7 miliar orang Islam di dunia ini. Jumlah yang sangat banyak. Tapi jumlah yang banyak ini akan membuat kita seperti buih. Ada tapi tidak bisa punya kekuatan. Dan Rasulullah mengisyaratkan penyebabnya adalah cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Nah, orang yang ingkar kepada Allah tidak akan takut kepada umat Islam pecinta dunia dan takut mati. Tapi sebaliknya mereka akan takut kepada umat Islam yang zuhud, tidak cinta dunia dan tidak takut menghadapi kematian. Kelihatannya yang ditakuti oleh orang Israel bukan umat Islam di mana-mana, tapi umat Islam yang paling zuhud dan paling berani menghadapi kematian. Di antaranya di Palestina itu. Tentang cinta dunia. Apa ciri khas pecinta dunia menunjuk Menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, muhibbud dunya, pecinta dunia, la tanfaqu min salas, tidak akan terlepas dari 3 min salas. 1, hamun lazimun, jadi pecinta dunia itu GTA, galau tiada akhir, cemas dengan yang belum terjadi itu galau, menghadapi pilpres galau, menghadapi perjodohan galau, pokoknya pecinta dunia itu cemas, galau tiada akhir, GTA. Kemudian yang kedua, wa ta'abun da'imun, capek, hidupnya tuh ribet terus, sampai hari-harinya tuh urusan saja, masalah duniawi saja. BP7, bekerja pagi, pulang petang, penghasilan pas perlu kurang, capek. Jadi auranya tuh aura letih. Karena memang duniawi kalau tidak dengan keikhlasan hanya bisa capek. Wa ta'abun da'imun wa hasratun la tanfaqud. Dan yang ketiga, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Jadi kecewa yang sudah terjadi, kok segini? Ini harusnya kita untung 10 miliar, kenapa hanya 9,9 miliar? Kecewa. Kok chatnya begini? Ini kok harusnya nggak begini? Terus kecewa. Apapun yang sudah terjadi tidak ada syukurnya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, man kana di dunya hammahu, barang siapa yang tujuan hidupnya duniawi saja. Man kana di dunya hammahu faraqallahu alaihi amroh. Yang pertama, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi hari-harinya tuh ribet aja begitu. Para pecinta dunia tuh ribet saja, apapun jadi masalah. Jadi ciri khas pecinta dunia menurut Rasulullah adalah Allah akan membuat urusannya tuh cerai-berai, ribet. Jadi tidak nyaman sekali, ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya, takut miskin, takut kurang rezekinya. Ini stres nih, makanya terus ngumpul, tidak mau bayar zakat karena takut berkurang rezekinya. Tidak mau sedekah kecuali diposting, tidak mau wakaf, wah rugi. Dia tidak mau mengeluarkan karena takut berkurang. Oleh Allah tuh dibuat tidak pernah berhenti keinginannya untuk menambah. Jadi ini pecinta dunia. Nanti dijelaskan lebih detail. Dan walam ya'tihi minad dunya
illa ma kutibalah. Dan tiadalah dia mendapatkan dunia, dan ia mendapatkan dunia menurut apa yang telah Allah tetapkan. Jadi sebetulnya dia dapat rezeki dia, tapi pakai stres, pakai yang tadi tuh, gelisah, capek, ruwet, dan tidak mau bayar zakat, tidak mau untuk menunaikan kewajiban hak orang lain pada uangnya itu, pada hartanya. Bagaimana kalau pecinta akhirat? Ada lanjutannya ini. Wa man kanatil akhirat niyatahu, dan barang siapa yang niatnya akhirat, kalau tadi dunia ya, cita-citanya, tujuan hidupnya duniawi, sekarang niatnya akhirat, apa yang akan terjadi pada dirinya? Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amruh, Allah akan menghimpunkan urusan-urusannya. Jadi si urusan itu masalah pasti sama banyak ya, cuma seperti puzzle akan nyusun sendiri. Perlu ini, ada ahlinya, perlu modal, ada yang ngemodalin, ada hutang, ada yang ngelunasin, pokoknya aneh tapi nyata. Kalau dikasih lagu begini, ting tong ting tong ting tong ting, nggak ada lagunya gitu ya, itu ngarang aja. Pokoknya jadi mudah, nggak ribet. Masalah bisa berat, masalah bisa pelik, tapi ada saja jalannya, ada sendiri. Luar biasa ini, karena semua masalah ada dalam genggaman Allah. Kita perlu keahlian apa, nanti Allah datangkan. Ingin ahli keuangan, datang. Kita udah punya produk, pengen ada yang beli, didatangkan pembelinya. Produk berkembang, ingin modal, ada yang nitip modal. Pokoknya jadi mudah urusan itu, nggak pakai ribet. Bisnis, kerja, jadi pejabat, cuma nggak ribet. Oleh Allah dibuat urusannya. Dan selanjutnya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah menjadikan kaya di hatinya. Nggak ada minta-minta, nggak ada ngarep-ngarep, nggak ada korupsi, tidak ada minta-minta ke orang, tidak ribet dengan yang belum ada, puas dengan yang ada tuh. Puas. Punya motor, udah nggak ribet dengan motor baru, puas dengan motor yang ada. Punya sepeda, nah ini berat nih ya, senang dengan sepeda, tapi mensyukuri yang ada. Walaupun mungkin ingin yang lain, tapi tetap tidak pernah kecewa dengan yang ada. Puas. Jadi tidak diperbudak keinginan, tidak diperbudak oleh yang belum ada. Tapi nanti kalau diperlukan akan ada. Kan ada yang bertanya, kalau orang qanaah nanti gimana kita majunya? Justru karena puas itu bersyukur. La in syakartum la adzi, dan ditambah oleh Allah. Tidak harus selalu ingin kalau Allah mau ngasih itu, hadirin. Allah tahu kita memerlukannya, kita nggak ingin, kita nahan, datang dia. Yang enak tuh begitu, kita puas dengan yang ada, tapi Allah nambah. Yang apes itu adalah tidak puas dengan yang ada dan tidak nambah-nambah. Yang paling getir dalam hidup adalah menginginkan sesuatu yang Allah tidak akan ngasih kepada dia, pasti tidak ada. Jangan risau ya, Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Jangan rewel. Allah tahu tentang keperluan kita, lebih tahu daripada kita. Dan Allah tahu kapan waktu yang paling pas. Ketika kita diberi, pas kita sedang perlu, dan syukurnya luar biasa. Kalau orang dikasih sedang tidak perlu, kurang bersyukur. $20.000 besar atau sedikit? Kasih 20.000 kepada orang yang punya 100 juta, begitu. Kasih 20.000 sama yang tidak punya uang, alhamdulillah. Yang Allah sukai adalah ucapan alhamdulillahnya. Jadi Allah tahu kapan ngasih kepada kita yang membuat kita bisa bersyukur. Dan wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, ini pilihan. Mau kita ngejar-ngejar dunia sampai menderita, ribet terus, tapi yang datang jatah kita, atau kita benar-benar menikmati bekerja itu jadi amal soleh, dan urusannya jadi bagus, hatinya tidak pernah merasa kurang, dan dunia datang sendiri. Pilih. Sudah pasti pilih yang kedua lah. Ya kan? Saya bantu aja, dari wajah saudara udah jelas.
Jadi saya milih mau yang kedua. Apa syaratnya? Cita-citanya, niatnya adalah akhirat. Walaupun kita di dunia, niatnya adalah untuk akhirat. Bukankah kita harus bermanfaat? Ya, kita bermanfaat, niat untuk akhirat. Kita sedekah, kita wakaf, kita nolong orang, kita memberi makan orang miskin, kita ngasih beasiswa, bukan untuk followers, bukan untuk konten, untuk bekal akhirat kita, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.